la marée et des flammes et du beurre. Allons, messieurs, du travail, de l'énergie. Pour faire vivre le goût et non le maquiller. À la vaisselle. Pria ini bernama Pierre. Dia adalah koki pribadi seorang bangsawan Prancis bernama Duc de Camfort. Pierre ini seorang duda. Dia dan anaknya yang bernama Benjamin sudah bertahun-tahun bekerja di istana megah Duc. Di tengah kesibukan mengawasi masakan para juru masak lain, pelayan istana bernama Hyacinth datang lalu menyampaikan pesan kalau Duc dan tamu-tamunya suka makanan buatan Pierre hari ini. Mereka bahkan meminta Pierre membuatkan makanan lagi. Agar tak mengecewakan Duc, Pierre langsung menyuruh salah satu koki mengantarkan hidangan baru buatannya yang diberi nama Le Delicieux atau dalam bahasa Inggris disebut Delicious. Pada abad 18, banyak cara yang dilakukan para bangsawan untuk menunjukkan seberapa kaya dan berkelasnya mereka. Mulai dari memakai baju bagus, membangun istana mewah, hingga menunjukkan seberapa enak masakan koki pribadi mereka. Waktu para tamu sedang makan, Duc memanggil Pierre untuk mendengar komentar tamu-tamunya tentang masakan terbaru Pierre itu. Satu persatu tamu mulai memuji hidangan Pierre. Sayangnya ada satu tamu yang tak suka. Ia bilang rasa makanan ini seperti sampah dan hanya cocok dimakan oleh babi. Mendengar hinaan barusan, semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Karena merasa harga diri bangsawannya jatuh gara-gara masakan Pierre, Duc membentak dan menyuruhnya berlutut minta maaf. Namun sebagai koki, Pierre juga punya kebanggaan. Dia tak terima masakannya dihina. Meski telah bertahun-tahun lamanya mengabdi, daripada minta maaf, Pierre lebih memilih pergi dari istana. Ia bersama Benjamin pun pulang ke rumah ayahnya. Malam hari saat sampai, ternyata rumah sang ayah sebagian sudah hancur. Tetangga ayahnya yang bernama Jacob cerita, beberapa bulan lalu ayah Pierre meninggal akibat sakit parah. Para warga miskin yang biasa datang meminta roti kecewa. Semenjak ayah Pierre meninggal, tak ada makanan gratis lagi. Mereka pun merusak barang-barang rumah untuk mencari makanan. Karena tak punya tempat tinggal lain, malam ini Pierre terpaksa harus tidur di tempat seadanya. Esok hari selesai beres-beres, ada pria datang numpang makan di rumah Pierre. Jadi dulu rumah Pierre ini terkenal sebagai tempat istirahat dan tempat makan untuk para musafir yang kelelahan. Biasanya mereka akan membayar makanan tersebut seikhlasnya. Karena Pierre sedang ke gudang, Benjaminlah yang memasak untuk pria tersebut. Di gudang, Pierre dihampiri seorang wanita bernama Louis. Louis cerita dulu dia juga adalah juru masak. Dan seluruh juru masak di negeri ini pasti tahu kehebatan Pierre. Tadi pagi waktu temannya memberitahu kalau Pierre baru aja berhenti kerja, Louis langsung ikut berhenti kerja juga agar bisa belajar ilmu masak dari Pierre. Sayangnya tanpa basa-basi, Pierre menolak mengajari Louis. Malamnya saat sedang makan, Benjamin bertanya kenapa ayahnya tak melamar menjadi koki pribadi di istana bangsawan lain. Ia yakin bila para bangsawan itu mencicipi masakan sang ayah, mereka pasti akan ketagihan. Pierre pun menjawab dia telah puluhan tahun bekerja di dapur istana Duc. Baginya dapur di sana sudah seperti rumah sendiri. Sekarang ini dia cuma lagi ngambek. Tapi jika nanti Duc datang lalu memintanya kembali ke istana, maka Pierre akan kembali. Besok pagi Pierre melihat Louis ada di gudangnya. Louis kembali memohon agar Pierre mau mengajarkannya memasak. Ia tak keberatan bila harus membayar asalkan Pierre menerimanya sebagai murid. Sebenarnya Pierre tak ingin menerima Louis karena di masa itu perempuan dianggap tak pantas menjadi koki. Namun sikap pantang menyerah Louis membuat Pierre kagum. Ia pun akhirnya setuju mengajari Louis. Hari demi hari berlalu, Louis terus belajar melayani tamu, membantu mencuci serta mengurus peternakan Pierre. Hingga suatu hari mereka memergoki anak-anak panti asuhan mencuri tepungnya. Pierre di situ tak marah. Ia justru mengatakan besok akan melakukan hal yang dulu selalu dilakukan ayahnya, yaitu membagikan roti-roti gratis untuk anak-anak panti asuhan. Mendengar ucapan Pierre, Louis tersenyum senang. Sambil membuat roti, Pierre bertanya kenapa Louis berbohong. Ia tahu dari cara berjalannya, Louis bukanlah juru masak. Dari cara jalan yang dia amati, hanya ada dua kemungkinan.
yaitu Louis adalah bangsawan atau pelacur. Karena terus-menerus didesak, Louis pun jujur. Sebenarnya dulu dia memang seorang pelacur. Louis tahu pekerjaannya salah. Maka dari itu dia memutuskan bertaubat dan berusaha belajar menjadi koki yang hebat demi membuktikan kalau dia layak dapat kesempatan kedua. Mendengar kejujuran tersebut, Pierre tersentuh. Mereka lalu pergi ke hutan. Di sana Pierre menyuruh Louis mencari beberapa tumbuhan yang bisa dimakan. Sepulang ke rumah, Pierre menjelaskan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Malamnya, Pierre kembali mengajarkan Louis tentang berbagai jenis bumbu dan bahan masakan. Sebagai koki, Louis harus melatih indera perasanya. Pierre lalu menyuruh menutup mata, kemudian menyuapi satu persatu bahan makanan. Di momen itu, perlahan-lahan Pierre mulai terpesona dengan kecantikan wajah Louis. Karena terbawa suasana, dia hampir menciumnya. Tapi mendadak Louis membuka mata dan langsung menodong pisau ke leher Pierre. Besok pagi, Pierre melihat Louis sedang melayani 2 tamu yang makan di rumahnya. Waktu Louis masuk, agar tak canggung, Pierre berusaha mengajaknya bicara. Ia mengatakan kalau semalam dia khilaf dan menyesal. Pierre berjanji kejadian itu tak akan terjadi lagi. Untungnya, Louis masih mau memaafkan. Mereka berdua pun sepakat melupakan kejadian semalam. Beberapa hari kemudian, Hyacinthe berkunjung ke rumah Pierre untuk menyampaikan pesan dari Duc. 2 minggu lagi, Duc akan mengadakan pesta makan menyambut teman-teman barunya dari kota Paris. Tapi Duc ingin membuat acara pesta makan itu di rumah Pierre ini. Pierre tak perlu khawatir. Nantinya, Duc akan mengirimkan beberapa pelayan membantu mendekorasi tempat ini agar menjadi tempat mewah yang pantas untuk para bangsawan makan. Sebelum pergi, Hyacinthe meminta Pierre memasak hidangan terbaiknya. Karena jika Duc puas, mungkin Duc akan menjadikan Pierre koki pribadinya lagi. Pierre pun menerima tawaran tersebut. Besoknya dengan semangat, Pierre menjelaskan konsep dekorasi serta hidangan apa yang akan dia hidangkan di acara pesta nanti pada Benjamin, Louis, dan Jacob. Tak lama kemudian, pelayan dari istana datang membawa bahan makanan pesanan Pierre. 1 minggu berlalu, pengawal utusan Duc berkunjung lalu memberikan surat. Ketika dibaca, Pierre kaget. Dalam surat tersebut tertulis kalau acara akan dimajukan jadi besok. Pierre di situ pesimis. Dia tak yakin bisa menyiapkan semuanya besok. Namun dengan percaya diri, Louis meyakinkan besok semuanya pasti sudah siap. Waktu utusan Duc pergi, Pierre memarahi Louis. Kenapa ikut campur padahal bukan dia yang masak? Di tengah perdebatan, tiba-tiba terdengar suara drum-drum minuman berjatuhan. Saat diperiksa, mereka syok melihat Jacob tertimpa drum minuman hingga terluka parah dan meninggal dunia. Setelah pemakaman Jacob, Pierre menyuruh semua kembali bekerja. Mereka harus segera menyelesaikan persiapan demi kelancaran acara besok. Malamnya terlihat Pierre masih terus memasak. Ia sudah tak peduli lagi dapurnya berantakan, asalkan besok masakannya selesai sebelum rombongan Duc datang. Waktu memeriksa puding di gudang, Benjamin ada di sana. Dengan kesal, Benjamin bertanya kenapa sang ayah masih aja terus masak padahal tadi siang Jacob baru aja meninggal dunia. Apakah perasaan ayahnya itu sudah mati? Pierre lalu menjawab, dia tak menangis bukan berarti dia tak sedih. Namun sesedih apapun hatinya saat ini, dia tak punya waktu untuk menangis karena masih terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Ketika ayah dan anak itu berdebat, Benjamin tak sengaja menyenggol minyak. Stop! Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Louis mengobati tangan Pierre yang tadi terbakar. Pierre benar-benar sedih. Dengan kondisi seperti ini, acara besok tak mungkin bisa siap tepat waktu. Apalagi sekarang dia akan kesulitan memasak karena tangannya terluka parah. Louis berusaha menyemangati. Ia mengatakan masih ada 9 jam lagi sebelum Duc datang. Yang perlu Pierre lakukan hanyalah percaya pada Louis. Keesokan paginya, mereka berdua pun mulai memasak. Melihat Louis begitu serius mendengarkan arahannya, Pierre lagi-lagi terpesona. Tak lama kemudian, pelayan dari istana datang lalu mulai mendekorasi halaman rumah Pierre.
Waktu semua orang sedang sibuk, Louis diam-diam memasukkan racun ke salah satu makanan. Tepat ketika persiapan acara selesai, terlihat rombongan Duke sampai di rumah Pierre. Anehnya, bukannya berhenti, para rombongan bangsawan tersebut justru malah terus melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian itu, Pierre dapat surat yang berisi pembatalan pesta. Tadinya Duke mengira rumah Pierre bagus, tapi ternyata cuma rumah kecil. Duke pun malu dan memilih tempat lain. Louis sangat marah. Dia ngamuk sampai merusak dekorasi. Mendadak amarahnya langsung berganti kepanikan saat melihat Benjamin akan memakan makanan yang tadi dia masukkan racun, lalu buru-buru membuang makanan tersebut. Melihat sikap aneh Louis, Pierre curiga. Dalam rumah, ketika Pierre hanya berdua dengan Louis, Pierre kembali memaksanya mengaku. Karena terpojok, Louis akhirnya mengakui rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Alasan Louis ingin menjadi murid Pierre sebenarnya untuk membunuh Duke, orang yang telah menghancurkan hidupnya. Sebelum bertemu Pierre, Louis adalah istri seorang bangsawan kaya. Duke dan suaminya sudah lama menjadi rekan bisnis. Hingga suatu hari, Duke jatuh cinta dengan Louis lalu merayunya. Karena Louis menolak cintanya, Duke pun sakit hati dan berbuat nekat. Duke tega membunuh suami Louis, bahkan mengambil seluruh harta di rumahnya. Semenjak kejadian itu, Louis bersumpah akan balas dendam. Mendengar cerita barusan, Pierre sangat kecewa dan mengusir Louis pergi. Besoknya, Benjamin mencoba menahan agar Louis tak pergi. Sementara Pierre yang hatinya masih kecewa ingin pergi menenangkan diri. Tapi gara-gara nggak bisa naik kuda, dia malah jatuh terus keseret kudanya. Akibat kejadian itu, Pierre luka-luka. Karena kasihan, Louis tak jadi pergi dan tetap tinggal untuk merawat Pierre pagi malam tanpa henti. Hingga suatu hari, waktu luka-lukanya sudah sembuh, Pierre mendengar keributan di luar rumah. Saat diperiksa, dia bingung kenapa di rumahnya banyak tentara sedang makan. Louis di situ menjelaskan, tadi pagi ada rombongan tentara lewat minta makan. Ia lalu berinisiatif memasakkan makanan dari resep yang diajarkan Pierre. Ternyata tentara-tentara tersebut suka sampai nambah dan membayar uang lebih banyak. Karena kerepotan, Louis pun mempekerjakan anak panti asuhan untuk membantunya. Setelah para tentara pergi, Louis mengatakan ternyata menjual makanan lezat lebih menguntungkan dibanding hanya memasak untuk bangsawan. Jadi kenapa Pierre tak mencoba membuka tempat makan di mana orang-orang dari semua kalangan bisa makan dan dilayani sama seperti bangsawan? Awalnya Pierre tak setuju. Dia malah mengusir Louis lagi. Tapi waktu Benjamin cerita kalau Louis lah yang telah merawat sang ayah ketika sakit kemarin, Pierre terdiam. Benjamin juga bilang mungkin ini bisa jadi kesempatan mereka untuk membalas perlakuan Duke. Pierre harus membuktikan dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dari gajinya sebagai koki pribadi Duke. Benjamin yakin suatu hari nanti orang-orang pasti akan mengikuti ide cerdas membuka tempat makan seperti ini. Mendengar itu, Pierre akhirnya setuju. Besok lusanya, selesai mendekorasi tempat makan, Pierre menyuruh Louis menulis daftar menu makanan hari ini. Agar pengunjung tak bosan, setiap harinya Pierre akan mengganti menu-menu makanannya. Tak lama kemudian, Benjamin berlari memberitahu kalau ada pelanggan datang. Dan bisnis tempat makan pertama di Perancis itu pun dimulai. Monsieur Dupin tranché, vous souhaitez. Faisons un mini. Si vous voulez bien me suivre. Vous désirez un petit peu de plus. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vous sais. Entrez, monsieur. 1 bulan berlalu, bisnis Pierre semakin ramai. Suatu hari, Hyacinthe datang. Ia ke sana untuk mengambil uang pajak tempat makan Pierre. Waktu sedang mengobrol, Louis tak sengaja masuk. Karena takut Hyacinthe mengenalnya dan melaporkan pada Duke, Louis buru-buru menutup wajahnya dengan keranjang baju lalu pergi dari sana. Di luar, Louis terdiam. Selama ini dia telah berusaha melupakan dendamnya pada Duke. Namun melihat pelayan pribadi Duke ada di sini, seketika keinginan untuk balas dendam bangkit lagi. Esok hari, Louis yang tak ingin suatu saat nanti khilaf membunuh Duke dan mencoreng nama baik Pierre, memutuskan pergi menenangkan diri. Agar Pierre tak khawatir, Louis sudah menulis surat perpisahan. Membaca surat tulisan Louis itu, Pierre galau.
Berhari-hari dia tak bisa fokus memasak dan sering membuat kesalahan. Mulai dari masak terlalu lama, salah pesanan hingga makanan yang tak enak. Lama-kelamaan tempat makannya pun mulai sepi pengunjung. Suatu hari Pierre memberitahu Benjamin kalau uang mereka sudah tak cukup lagi membeli bahan makanan. Benjamin di situ menasehati, seandainya sang ayah tak galau terus, pasti tempat makan mereka ini sukses. Tujuan orang-orang kesini untuk merasakan makanan lezat, bukan menonton pria tua galau gara-gara perempuan. Malamnya Pierre berkunjung ke istana Duke. Pierre cerita selama tak bekerja di sini, dia membuka tempat makan, tapi beberapa hari ini tempat makannya sepi pengunjung. Dengan sombong, Duke bilang apa yang Pierre lakukan adalah hal bodoh. Semua orang di Perancis ini tahu makanan enak itu cuma bisa dirasakan oleh para bangsawan aja. Orang-orang biasa tak akan pernah bisa mengerti bagaimana kelezatan suatu makanan. Karena sudah frustasi dengan kondisinya sekarang, Pierre pun minta maaf. Mungkin ucapan Duke benar. Pierre lalu memohon bila Duke tak keberatan, dia ingin mengundang Duke datang ke tempat makannya besok lusa. Mendengar tawaran tersebut, Duke setuju. Asalkan setelah dia selesai makan di sana, Pierre harus menutup tempat makannya dan kembali bekerja di istana ini lagi. Esok pagi, dari informasi yang dia dapat, Pierre akhirnya menemukan keberadaan Louis. Wanita itu kini telah menjadi seorang biarawati gereja. Ketika bertemu, Pierre memberitahu kalau Duke akan datang ke rumahnya besok. Jika Louis mau, mereka berdua bisa meracuni Duke bersama-sama. Ia sudah tak peduli lagi bila reputasinya hancur atau akan dihukum mati sekalipun. Bagi Pierre, yang terpenting sekarang adalah Louis tetap ada di sampingnya. Karena semenjak Louis tak ada, hatinya terasa hampa. Mendengar curahan isi hati barusan, Louis begitu terharu. Ia pun memutuskan pulang bersama Pierre. Keesokan harinya, Duke bersama istrinya pergi ke rumah Pierre. Melihat tempat makannya sepi, Duke tersenyum senang. Tak lama kemudian, Pierre menyambut dan mempersilahkan mantan majikannya itu masuk. Ia lalu membawakan makanan pembuka untuk mereka berdua, yaitu le délicieux, makanan yang kata para bangsawan hanya cocok dimakan oleh babi. Duke pun tersinggung, namun melihat istrinya sangat menikmati makanan tersebut, Duke terpaksa ikut makan. Saat dia baru mau makan, Hyacinthe memberitahu kalau di luar mendadak ada banyak sekali orang dari kalangan rakyat biasa datang. Orang-orang itu lalu duduk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Karena tak sudi makan bersama rakyat rendahan, Duke ingin pergi. Tapi tiba-tiba Louis muncul. Seketika ekspresi wajah Duke berubah. Agar tak dicurigai, dia berusaha tetap bersikap tenang. Louis kemudian berkata, sebenarnya tadi dia mau meracuni makanan Duke. Tapi menurutnya orang sombong seperti Duke ini lebih pantas dapat hukuman sosial. Agar tahu bagaimana rasanya direndahkan di depan banyak orang. Pierre lalu menunjukkan undangan yang dia bagikan di pasar kemarin. Undangan bertuliskan, bagi siapapun yang ingin makan bersama bangsawan Duke, maka bisa datang ke sini. Membaca itu, Duke benar-benar malu sampai hampir menangis. Ia bersumpah suatu hari nanti akan membalas perbuatan Pierre ini. Mendengar ancaman barusan, Louis menantang balik. Jika berani macam-macam, maka dia akan melaporkan seluruh perbuatan busuk Duke pada Raja Perancis. Asal Duke tahu, Louis punya semua bukti yang bisa membuat Duke dihukum mati. Louis kemudian menarik rambut palsu lambang bangsawan Duke di depan orang-orang. Waktu Duke akan menampar Louis, Pierre langsung menahan tangannya, lalu memaksa Duke berlutut minta maaf. Minta maaf atas segala dosa yang telah dia lakukan pada Louis. Duke tak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya kaku karena terlalu malu. Sambil menahan tangis, Duke pun berlari kabur terbirit-birit. Melihat bagaimana hinanya bangsawan yang telah bertahun-tahun lamanya dia layani itu, Hyacinthe syok. Di tengah kebimbangan, dari samping dua pengunjung yang baru datang bertanya, apa masih ada meja kosong untuk mereka makan. Seketika Hyacinthe sadar, selama ini dia telah salah mengabdi. Hyacinthe akhirnya melepaskan wig tanda pelayan pribadi bangsawannya, lalu mulai membantu melayani orang-orang yang datang ke tempat makan Pierre. Dan inilah kisah awal mula tempat makan pertama di Perancis, atau yang di masa sekarang biasa kita sebut restoran.